Sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Kalau saya... Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channelnya saya Hari Dewi. Nah, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas video yang mungkin lagi viral mengenai sosok yang atau dibilang tokoh yang sangat berpengaruh bagi negara kita Indonesia. Nah, dimana kita tahu sekarang ini lagi hetik-hetiknya masalah demo mengenai tentang RUU yang dicetuskan oleh DPR RI ya. Nah, terlepas dari itu semua, kali ini gue nggak bakal membahas tentang rancangan undang-undang tersebut. Kali ini gue bakalan bahas mengenai sosok atau orang dan tokoh yang pertama yang memperdekakan Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Oke guys, mengenai sosok seorang Soekarno ini, pasti banyak yang mengira dan identik dari sosok beliau yang memiliki atau sering melihat dia memakai tongkat, menggunakan topi atau peci yang miring. Nah, terlepas itu semua, kali ini gue bakalan bahas mengenai beberapa cerita seram ataupun konspirasi mengenai seorang Soekarno yang dibilang-bilang dia sakti dan masih hidup. So, kita bakal bahas ceritanya. Let's we talk about it. Soekarno ini memiliki nama lahir yaitu Kusno Sosrodihardjo. Lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni tahun 1901. Jadi Soekarno ini meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970 ya guys. Jadi pada umur dia ke 69 tahun dia meninggal. Nah, seperti yang kita tahu, presiden yang pertama ini menjabat pada periode pada tahun 1945 sampai 1967. Ia adalah tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Terlepas dari itu semua, ternyata ada beberapa teori konspirasi mengenai Soekarno ya guys. Konspirasi yang lagi hangat saat ini yaitu mengenai tentang Presiden Soekarno yang digadang-gadangkan masih hidup. Jadi menurut sumber yang gue baca di TikTok ya, itu dari TikToknya Mbah Mijan. Jadi ada orang yang bertanya mengenai sosok Soekarno. Jadi dia bertanya, Presiden Soekarno itu masih hidup. Jadi si Mbah Mijan itu menjawab, iya, dia masih hidup. Dari pernyataan seorang Mbah Mijan tersebutlah membuat beberapa netizen itu merasa ketakutan, membuat berita itu menjadi viral. Gimana menurut kalian? Apakah benar Presiden Soekarno itu masih hidup? Halo, Miyabi 1. Apa benar Ir Soekarno masih hidup? Masih. Kalau dia masih hidup, apakah dia masih bisa berjalan? Ataupun dia masih bisa sehat? Dan di manakah dia tinggal saat ini kalau dia masih hidup? Gue pengen tahu, komen di bawah. Sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Kalau saya itu sebenarnya tahu dia di mana tempatnya. Kalau memang orang itu ingin mengerti ataupun ingin tahu Soekarno itu, boleh nanti jumpai saya antar ke keluarga dia. Tapi dilarang membongkar karena itu rahasia negara. Teori konspirasi yang kedua yaitu kematian yang diatur dari seorang Soekarno. Jadi apabila kita lihat dari sisi sejarah ya, jadi Insinyur Soekarno ini meninggal dunia akibat sakit ginjal. Nah, sebelum wafat, istri Soekarno, Ratna Sari Dewi ini sudah membawa suaminya untuk berobat ke Wina, Australia. Jadi kendati dibantu oleh Profesor Vellinger asal Universitas Kedokteran Wina. Jadi Insinyur Soekarno ini tidak bisa terselamatkan lagi. Jadi ia meninggal pada tanggal 21 Juni
tahun 1970 sebagai seorang tahanan politik. Nah, walaupun dalam buku sejarah itu menyebutkan penyebab kematian Soekarno karena sakit, nyatanya sang istri tidak bertanggapan atau beranggapan seperti itu, guys. Jadi Ratna Sari ini berpikir kematian Soekarno itu sudah diatur oleh oknum rahasia agar tepat pada momentum seleksi presiden baru Indonesia nanti. Jadi bukan cuma itu, Ratna Sari Dewi pun juga menduga seseorang sudah meracuni Soekarno hingga kesehatannya menurun. So, gimana menurut kalian teori konspirasi yang ini? Komen di bawah. Ini tongkat komando yang legendaris. Seperti yang kita tahu, selama masa hidupnya, rakyat mengenal ataupun melihat Soekarno ini sebagai seorang presiden yang sangat berwibawa, benar kan? Nah, jadi salah satu ciri khas dari Soekarno ini adalah tongkat komandonya yang selalu dibawanya ataupun yang tidak pernah absen, dia bawa kemana-mana. Nah, jadi guys, tongkat yang sering dibawa oleh Presiden Soekarno ini ternyata ataupun dikabarkan dibekali dengan ilmu sihir, guys. Nah, dari menurut sejarah, tongkat Soekarno sebenarnya ada 3 jenis. Namun hanya satu jenis yang sering dibawa oleh Bapak Soekarno. Jadi tongkat yang kini berdiam di Museum Kepresiden RI tersebut dikabarkan menjadi sumber kekuatan dan kemakmuran bagi seorang Soekarno. Benarkah demikian? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Teori konspirasi yang selanjutnya yaitu mengenai teka-teki Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Jadi guys, Surat Perintah 11 Maret ini adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno itu pada 11 September tahun 1966. Nah, surat yang diracik oleh Markas Besar Angkatan Darat ini itu pada masanya itu menugaskan seorang Letnan Jenderal Soeharto untuk menjaga Indonesia dari gejolak politik pada tahun 1966. Nah, surat ini juga lah yang kabarnya menjadi batu loncatan pertama bagi Soeharto untuk menyalonkan dirinya itu sebagai seorang presiden. Jadi teori konspirasi dari hal tersebut itu setelah penandatanganan selesai, itu tidak ada lagi yang pernah melihat surat asli Super Semar, guys. Nah, surat yang disimpan pemerintah itu sekarang disebut-sebut sebagai salinan belaka ataupun yang palsu. Nah, beberapa orang bahkan mencurigai surat tersebut hanyalah dokumen palsu agar Soeharto dapat menguasai pemerintahan Indonesia pada tahun 1966. So, gimana menurut kalian? Apakah surat Super Semar tersebut palsu ataupun asli? Apakah benar Presiden Soeharto ingin menguasai pemerintah pada tahun 1966? So, gue pengen tahu, komen di bawah. Ada harta karun Soekarno yang tersembunyi. Nah, jadi cerita seram konspirasi Soekarno ini adalah keberadaan harta karun yang ditinggalkan oleh Presiden pertama Indonesia. Menurut para sejarawan, Soekarno dulu hidup yang sangat mencukupi. Saat ia meninggal, dia tidak hanya meninggalkan jasa, namun juga meninggalkan harta karun yang sangat berlimpah. Jadi saking banyaknya harta karun dari Soekarno ini disebutkan dapat menyelamatkan hutang negara, guys, yang sangat menumpuk. Bayangin saking banyaknya harta karun sang Soekarno bisa tuh bayar hutang-hutang negara. Jadi teori konspirasi ini muncul setelah artikel dari beberapa surat kabar itu menyebutkan kebenarannya, tapi belum jelas juga ya harta karun tersebut itu berada di mana yang ditinggalkan oleh sosok seorang bapak proklamator itu Soekarno ini. Jadi sampai sekarang itu belum jelas keberadaannya. Gimana menurut kalian? Apakah harta karunnya ada di bawah rumah dia ataupun di mana? Kita nggak tahu. Komen di bawah ya.
Selanjutnya, teori konspirasi yang selanjutnya mengenai peci miring seorang Bung Karno. Jadi Insinyur Soekarno ini identik juga dengan penampilannya yang gagah dan rapi. Bahkan dengan peci yang terlihat miring saja pun ia masih terlihat sangat karismatik, benar nggak? Jadi setelah diselidiki, alasan Soekarno selalu menggunakan peci adalah untuk menutupi luka goresan di dahi dia. Nah, peci ini juga bukan sembarang peci. Jadi teori konspirasi tersebut mengungkapkan Soekarno membeli semua pecinya itu dari penjahit ternama Mustafa. Jadi menurut sumber terdekatnya guys, peci yang sering digunakan oleh Soekarno tersebut itu memiliki hal yang bisa membawa keberuntungan bagi seorang Soekarno. So, gimana menurut kalian? Komen. Oke guys, itu tadi video mengenai teori konspirasi dari Bapak Proklamator kita yaitu Presiden Soekarno. Gimana menurut kalian, teori konspirasi mana yang benar? Komen di bawah. Oke, segitu dulu video gue hari ini. Bagi yang suka video ini jangan lupa tinggalkan komen, like, dan support channel ini dengan cara subscribe agar terus berkembang. Mohon maaf jika ada kekurangan dari video ini. Sampai jumpa di video seru selanjutnya. Bye bye.